Kemudian yang berikutnya itu bahwasanya harta ini pertanggungjawabannya berat. Nah, dibandingkan dengan yang lain. Kalau dapat ilmu itu ditanya di sini fima fa'ala, apa yang dilakukan dengan ilmunya. Jadi tidak ditanya min ainak tasabah, dari mana ilmu itu dapat, sanatnya dari mana, tidak ditanya begitu. Tapi kalau ilmu itu ditanya kalau sudah tahu apa yang engkau lakukan. Kalau umur itu ditanya kenapa umurmu panjang, tidak begitu. Tapi ditanya engkau habiskan umurmu itu untuk apa. Nah, harta ini malah dua pertanyaannya. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah, dari mana mendapatkannya, dibelanjakan untuk apa. Di dalam hadis yang lain, nggak masuk surga itu daging yang tumbuh dari yang haram. Berarti ini bicara asal muasal, bicara kepemilikan. Berikutnya sikap muslim terkait harta. Ini saya sampaikan cuma dua aja nanti. Yang pertama, mengambil yang jadi haknya saja. Kata Rasulullah SAW bahwasanya jiwa itu tidak akan mati hingga tercukupi rizkinya. Kemudian Rasul katakan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari harta. Bagaimana caranya? Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Menunaikan kewajibannya. Kewajiban harta itu apa? Misalnya kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Ada kewajiban terhadap orang-orang yang berada di wilayah tanggungannya. Ini perlu dinafkahi. Itu kewajiban harta juga. Ini di dalam hadis Ibnu Abi Dunya di kitab Islahul Mal. May ya'khudz malan bihaqqihi yubarak lahu fi. Siapa yang mengambil harta dengan haknya, maka akan diberkati. Tapi siapa yang mengambil dengan yang bukan haknya, maka perumpamaannya itu adalah masalul ladzi ya'kulu wa la yashba'. Seperti orang yang makan yang nggak pernah kenyang. Jadi hati-hati ini, dapat harta haram itu menjadikan kehidupan kita itu tidak akan pernah puas. Ini poin pertama. Yang kedua, harusnya mengambil dengan hati yang baik. Dengan hati yang baik itu tidak rakus. Kata Rasulullah SAW, faman akhadhahu bi nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta itu dengan hati yang baik, maka dia akan diberkati di dalam harta itu. Walaupun halal, tapi hati ini begitu terkait dengan harta, harta jadi nggak berkah. Allah katakan di dalam surah Taubah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jadi harta itu jangan membuat engkau heran, takjub. Ini terkait dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang hartanya banyak, juga anak-anaknya banyak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan diberi harta banyak itu, Allah ingin mengazab mereka di dalam kehidupan dunia. Jadi harta itu bisa bentuk azab dari Allah Ta'ala. Para ahli tafsir ini berbeda pendapat ketika menafsiri ayat ini. Sebagian mengatakan di azab itu maksudnya memang di dunia dia diazab dengan dia capek sekali ngurus harta. Dengan diberi sapi dia nggak fokus lagi yang lain, ngurus sapi. Bahkan dirinya aja nggak sempat mandi, dia mandii sapi. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya, kenapa engkau nggak berdoa kepada Allah agar Allah itu memberi engkau keledai? Kan kemana-mana jalan itu Nabi Isa. Kata Nabi Isa, Allah itu memuliakanku, tidak menjadikanku sebagai pengurus keledai. Kadang harta itu membuat kita sibuk mengurusinya. Ini bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir, harta itu merupakan azab.
Karena apa? Kadang mereka hidupnya itu habis untuk ngurusi harta, pusing. Yang kedua, ahli tafsir ada yang mengatakan, bagi orang-orang munafik harta itu menjadi berat karena apa? Mikirkan bayar zakatnya itu mereka terpaksa. Mengeluarkan harta itu seperti mengeluarkan panah yang menancap di tubuh, jadi sakit betul. Diazabnya itu begitu. Coba kita rasakan kalau kita punya uang, punya duit, punya harta, harus membayar sesuatu yang itu kewajibannya, dan itu terasa berat. Jangan-jangan kita masuk dalam kategori ayat ini. Bayar zakat aja misalnya rasa berat benar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu menyikapi harta tadi ini sangat penting, ya. Lebih penting dari sekedar mendapatkan harta bagaimana caranya.